Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhtadin, asal saya dari Lebak. NIM saya 20113030205. Hobi saya adalah olahraga. Baik, di sini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan dari UAS Filsafat Tokoh Islam. Baik, pertanyaan pertama ialah jadi menanyakan bagaimana pemahaman Anda tentang apa itu ijtihad. Baik, adapun ijtihad itu adalah satu peristiwa yang terjadi yang ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan Khalifah. Jadi jadi kan cara yang saya paham itu adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh suatu lingkup seorang yang akan melakukan penjualan melalui perdagangan. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu namanya apa itu, jelaskan hubungan ijtihad dengan maqasid al-syariah dan perbahasan. Baik, jadi secara etimologi maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dasar. Yang maqasid adalah jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Cara besar tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan kebaikan umat manusia di dunia di akhirat, baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Maqasid al-syariah harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang belum diatur secara jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu, maka secara harus diketahui dalam rangka menentukan apakah suatu hukum, khususnya dalam bidang muamalah, ditetapkan atau tidak adanya perubahan struktur sosial. Jadi memiliki pengetahuan bahasa seorang yang ingin memahami Al-Quran termasuk kandungan al-maqasid al-syariah harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi termasuk pengetahuan tentang kebiasaan bahasa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Oleh karena itu, Al-Quran dituliskan dalam bahasa Arab yang tinggi dan mahdud dalam kalangan bangsa Arab, baik dari segi lafaznya maupun dari uslubnya. Contohnya, orang Arab adakah menggunakan lafaz am dengan tujuan khas, adakahnya am menunjukkan pada arti am pada satu segi dan khas pada segi yang lain, dan terkadang hanya arti khas saja. Berdasarkan atas tingginya bahasa Al-Quran, maka pengetahuan tentang bahasa Arab pada akhirnya mesti dimiliki orang yang ingin mendalami kandungan Al-Quran. Pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab dalam memahami Al-Quran, kandungan aspek syariatnya bagi Al-Syatibi jadi tolak ukur pemahaman syariat. Jadi itu hubungannya antara ijtihad dengan maqasid syariah dan perkembangan yang saat ini, dan perubahan sosial. Baik, jadi yang selanjutnya tentang jelaskan asas-asas muamalah yang terkait dengan bidang sosial, bidang ekonomi dan bisnis. Jadi secara khusus prinsip muamalah dapat disimplifikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktik muamalah. Jadi dalam hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, untuk hal yang diperintahkan hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut. Jadi pertama, objek transaksi mesti halal, artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait dengan yang haram. Sebagai contoh, Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian dan alat sehubungannya dengan itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur adukan barang-barang halal dan haram. Juga tak dibenarkan dalam Islam investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan sama artinya dengan tolong menolong dalam keburukan sebagai dilarang dalam surat QS 5. Preferensi seorang muslim bukan sekadar diketahui oleh unity semata, tapi apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas. Jadi mungkin itu saja yang saya bahas dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.